Oke, kita mulai ya. Oke, sebentar. Oke, hari ini pertemuan kita yang kedua. Resep yang akan dibuat adalah pulvis dan pulveres. Tapi sebelum ke situ, sebelum pulvis dan pulveres, kita mau pendahuluan dulu tentang dosis ya. Jadi materi dosisnya sudah ada di e-learning ya, suka ketuker ya, ada e-learning, ada e-classroom, ada ikhlas dan lain-lain, jadi harus mikir dulu. Oke, jadi materi yang pertama itu kalau nggak salah di e-learning sudah saya uploadkan juga bahasa Latin ya. Ada kan ya bahasa Latin ya. Nah itu buat kalian baca-baca misalkan, nah ini bahasa Latin ya. Kalian bisa baca-baca apa sih arti singkatan Latin yang ada di resep gitu ya. Nanti bisa kalian lihat. Ini kelas rek 1 apa rek 2 ya? Udah lupa nih. Rek 2 itu. Rek 2 ya, oke berarti bisa agak lebih cepat lah ya dibanding waktu saya ngajar di rek 1. Oke. Ini ada bahasa Latin, barangkali ya meskipun rek 2 kadang-kadang udah terlalu asik dengan pekerjaannya jadi lupa gitu kan. Nah, kalau yang S3DD1, SUE kayaknya lancar. Tapi kalau yang agak-agak SOS, SNS, atau Haustus atau apalah gitu yang agak jarang keluarnya, boleh dilihat di sini. Ya, itu bahasa Latin yang biasa digunakan di resep. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau nggak salah juga sudah diuploadkan jurnal resepnya. Gitu ya, coba saya lihat. Jadi resepnya dikerjakannya di sini. Sebentar, jurnal resep. Format ya, format. Nah, itu bisa untuk kalian kerjakan. Ngerjainnya pakai apa, Bu? Boleh tulis tangan atau harus diketik? Ya harus tulis tangan ya. Karena resepnya sama semua sekelas. Kalau mana ya? Kalau resepnya sama semua diketik nanti ngajian satu aja, besok copy paste deh gitu ya, kecuali resepnya beda-beda, jadi nanti dikerjakan ditulis tangan gitu ya. Ini format jurnalnya, nah seperti ini ya. Ini apa, diisi lengkap nih resepnya, lalu apa namanya, kelengkapan monografi, perhitungan yang atas adalah perhitungan bahan obat, ini perhitungan TM dan perhitungan DL nih, TM dan dosis lazim. Oke, TL, DL gitu ya. Setelah dihitung udah fix, baru ditulis di penimbangan. Penimbangan, pembuatan, penyerahan. Nah, ini format jurnalnya. Jadi satu kali pertemuan kita mengerjakan 2 buah resep. Tuh ya. Oke, lalu kita ke materinya dulu, materi dosis ya. Nah, mungkin kalau kelas track 2 untuk TM, coba nanti kita tanya ya. Untuk TM sudah pernah belajar, tapi kalau DL kayak suatu hal yang baru. Oke, kita lihat dulu materi dosisnya ya. Kita lihat, ini agak banyak materinya, jadi bisa, karena kalau dosis itu harus di awal praktek farmaseutika dasar harus dijelaskan dulu, karena pertemuan berikutnya pasti obat itu pasti menghitungnya pakai dosis. Nah, tapi kalau di farmaseutika dasar teori itu dosis nanti di pertemuan ke-3 atau ke-4 gitu ya. Sementara jadi nggak apa sih, nggak sama antara teori sama praktek. Nah, makanya ini sedikit dibahas tentang dosis ya. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Sudah. Dosis obat. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan dosis obat? Ada yang tahu? Dosis itu apa sih? Ya, dosis itu apa? Nggak ada yang tahu dosis itu apa? Dosis. Kalau kita, ya betul, takaran. Dosis itu takaran. Kan kalau kita
apa ya, kita minum air putih 1 hari itu ada takarannya. Terus makan juga ada takarannya. Terus kalau kita beli sesuatu nih yang lagi terkenal ya, minyak goreng itu lagi terkenal kan, itu juga kan ada takarannya, liter kah, kilogram kah. Nah, kalau untuk obat, takarannya itu namanya dosis ya. Jadi kalau kita mau minum obat tuh harus tahu dosisnya berapa ya. Kenapa memang harus ditakar? Saya mau tanya sama Farizan. Hafiz udah masuk belum Hafiz ini di sini? Belum, Bu. Belum ya? Sianya belum aktif, Bu. Berarti harusnya, tapi KRS-nya harusnya udah dibuka ya? Oke, sebentar ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi dosis obat adalah takaran, ya. Dosis adalah takaran. Jadi kalau kita mau minum obat harus ada takarannya, gitu ya. Nanti dibaca nih definisinya. Terus saya mau nanya apa sama Farizan lupa jadi. Oke, dosis obat. Nah, ini macam-macam dosis nih, ya. Ada banyak ya jenis-jenis dosis nanti dibaca. Tapi yang berkaitan dengan praktek hanya ada 2, yaitu dosis lazim sama dosis maksimum, gitu ya. Kalau yang lainnya dosis toksik, dosis letal nanti dibaca aja. Tapi yang berkaitan yang kita mau hitung itu adanya di 2 ini, dosis lazim dan dosis maksimum. Nah, oke, kira-kira bedanya dosis lazim sama dosis maksimum? Jangan Farizan dulu, tadi bingung. Yang bisa jawab silakan. Apa sih yang dimaksud dengan dosis lazim? Apa yang dimaksud dengan dosis maksimum? Apa coba dosis lazim dan dosis maksimum? Bu, kalau dosis lazim itu yang dosis pada umumnya gitu gak sih, Bu? Ya, Yang biasa kayak ada di kotak apa di blister obatnya. ya. Terus kalau dosis maksimum? Dosis maksimum itu berarti dosisnya, saya nggak bisa pakai bahasa saya aja ya, Bu, jelasinnya ya. Berarti dosis saya itu yang paling maksimalnya, Bu. Ya, maksimal tuh paling apa sih? Paling besar. Paling banyak, gitu Paling ya. banyak. Oke, ya betul. Jadi kalau dosis obat itu dosis yang lazim yang biasanya kita pakai, misal nih kalau pusing minum Panadol atau paracetamol 3 kali sehari 1 tablet, itu lazimnya, ya kan. Kalau yang kita udah belajar tuh kemarin gitu, dosis maksimum CTM misalkan 10 tablet sehari. Jadi misalkan mau minum pagi 3, siang 3, sore 2, malam 2 boleh gitu. Tapi kan nggak lazim ya. Itu bedanya. Kalau dosis lazim, dosis yang biasanya atau dosis terapi biasanya ada di brosur obat gitu ya. Di apa namanya? Di etiketnya gitu. Kalau dosis maksimal itu adalah dosis paling banyak yang bisa diberikan kepada pasien tanpa membahayakan. Jadi artinya boleh diberikan gitu ya. Oke, nah ini
Dua dosis ini yang kita pelajari di praktek setik dasar. Lalu perhitungan dosis obat dipengaruhi oleh 3 hal, ada usia, ya, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Nah, usia, misal ya, anaknya umur 10 tahun, sudah kategori dewasa belum? Yang jawab jangan Sarah aja 10 ya. tahun, Bu. 10 tahun dewasa belum sih? Belum. Hah? Belum, oke. Harus Tapi itu kalau misal, apa? Oke, misalkan umurnya 10 tahun, tapi berat badannya 70 kilo. Nah, berarti kan dia dosisnya nggak bisa dikasih dosis untuk usia 10 tahun. Dilihatlah berat badannya. Jadi selain usia, berat badan, kan kadang-kadang ada yang berat badannya berlebih, ada yang berat badannya kekurangan, tuh ada ya. Dan satu lagi, menggunakan luas permukaan tubuh. Nah, ini nanti kita lihat cara menghitungnya bagaimana. Dosis-dosis obat bisa dilihat di buku. Nah, kalau untuk dosis lazim boleh dilihat di buku apa saja. Literaturnya banyak. Misal ada di ISO, ya. ISO itu informasi spesialis obat. Atau ada juga di MIMS, ya, mims.com. Nah, nanti bisa dilihat. Lalu ada lagi di mana ya? Di buku obat-obat penting. Nah, itu ada. Ya, pokoknya di farmakope juga ada. Nah, untuk dosis lazim banyak. Di brosur obat juga boleh kok, gitu ya. Jadi untuk lihat literatur dosis lazim banyak. Dan boleh ambil yang mana aja. Nih, Fariza nih harus mulai belajar yang benar nih. Karena harus sudah mulai tahu. Kalau kemarin baru tahu kemasan primer, kemasan sekunder, sekarang harus tahu dosis. Apa itu ISO, apa itu MIMS. Nah, sekarang kan udah mulai bisa ke toko buku tuh. Nah, bisa cari tuh bukunya. Ya, mulai di kalau ada waktu ke toko buku, kalau bisa dibeli gitu ya. Oke. Lalu kalau untuk dosis maksimal itu cuma ada satu literaturnya, ada di Farmakope Indonesia edisi yang ketiga. Biasanya kita menyingkatnya jadi TM. Dosis maksimal itu jadi takaran maksimal atau TM. Kalau dosis terapi atau dosis lazim disingkatnya jadi DL, dosis lazim, ya. Oke. Lalu cara menghitung. Nah, cara menghitung dosis obat. Ini ya, tadi karena ada berdasarkan usia, berdasarkan berat badan nih, ada rumusnya. Kalau misalkan anaknya usianya kurang dari 8 tahun, kita pakai rumus Yang. Ini rumusnya rumus Yang. Ya. Oke, saya mau tanya sama Farizan nih. Nah, Farizan disiap-siap ya. Misalkan pasiennya umurnya 4 tahun. Oke, kurang dong dari 8 tahun ya. Oke. Bagaimana cara menghitung dosis untuk pasien usia 4 tahun? N. N per N plus 12 nih rumusnya. Sementara N adalah usia dalam tahun. Nah, gimana cara ngitungnya? Farizan. Berarti itu N-nya 4 kan, Bu? Iya, betul. Jadi gimana? 4 per? 4 tambah 12, 16. Ya. Berarti 1/4 nih. Iya, betul. Pinter ya. Jadi 4 per 4 plus 12, jadi 1/4, Bu. Iya, itu langsung mikirnya cepet tuh. Oh, 1/4 ya, 4 per 16 kan 1/4 gitu ya. Jadi artinya kalau usia anaknya 4 tahun tuh dosisnya 1/4 kali dosis dewasa. Misal ya, Farizan ya, dewasanya 500 mili, berarti 1/4-nya berapa? Ya, 500 bagi. Ya, betul. 125 miligram. Ya, harus cepat ngitungnya ya. Iya. Kalau ngitung cepat itu lebih cepat daripada kalkulator ya. Meskipun katanya kalkulator bisa membantu, tapi ada yang bisa dihitung tanpa kalkulator itu lebih cepat. Oke, ini yang pertama, kalau usianya kurang dari 8 tahun. Kalau usianya lebih dari 8 tahun, untuk anak besar sama dengan, ya artinya lebih besar sama dengan 8 tahun, itu maksudnya ya. Jadi 8 tahun ke atas, 8 tahun dan ke atas, itu kita pakai rumus yang kedua, billing. Ya. Siapa lagi yang dari non farmasi? Selain Farizan? Saya doang. Oh, kamu doang ya, sama Hafiz ya? Iya. Nah, ya udah, berarti Farizan lagi lah biar lancar ya. Oke, kalau sekarang pasiennya usianya 10 tahun, Farizan. Gimana rumusnya? Ya, berarti setengah ininya. Iya, setengah. Bener ya, 10 per 20 setengah ya. Berarti kalau dosisnya 500 mili, dewasa, kalau 10 tahun berarti dosisnya berapa miligram? 250. Iya, pinter ya, 250 miligram. Ya. Nah, ini kalau usia anaknya kurang dari 8 tahun, lebih dari 8 tahun. Nah, kalau yang ketiga, kalau pasiennya masih usianya dalam hitungan bulan atau belum 1 tahun. Ini kita pakai rumus yang ini. Rumus Fred. Ya, N per 150 dikali dosis maksimal dewasa.
N, hati-hati, N-nya itu adalah nih, usianya dalam bulan, ya. Jadi misalkan pasiennya masih umur 6 bulan, Farizan. Jadi gimana? Berarti kan 6/150 tuh. Iya, betul. 6/150 dikali dosisnya, gitu ya. Oke, itu yang menyebabkan dosis berbeda-beda. Gitu. Jelas ya, Farizan ya? Jelas, Bu. Nah, oke. Jadi ini kalau rajin latihan lancar ngerjainnya gitu. Kalau pertama misalkan nyontek nih jurnal temennya, dilihat cara dia ngerjainnya dari gimana sih cara ngitungnya gitu. Jangan langsung salin aja gitu ya. Oke, ini berdasarkan usia ada 3. Ada juga berdasarkan berat badan, ya. Ada juga berdasarkan luas permukaan tubuh. Oke, ini lihat dulu yang berdasarkan berat badan. Tadi ya, misalkan ada pasien usianya 10 tahun. Nah, 10 tahun kan kategori anak-anak tuh. Nah, tapi ternyata berat badannya tidak sesuai dengan usia 10 tahun. Nah, itu biasanya kita konversikan terhadap berat badan. Nah, ini rumusnya N/70 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, 70 itu bukan 70 tahun ya, karena dia berdasarkan berat badan, N itu adalah berat badan dalam kilogram. Gitu. Jadi misal berat badannya 30 kilo, masukin deh 30/70 dikali dosisnya. Ini jarang ya di praktikum, ada tapi jarang, lebih banyak pakai usia. Oke, berikutnya yang ketiga adalah luas permukaan tubuh. Ya, kita biasanya nyingkatnya LPT. Rumus menghitung dosis anak berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, ini dosis anaknya adalah luas permukaan tubuh anak tersebut ya dibandingkan dengan luas permukaan tubuh orang dewasa. Ya, jadi luas permukaan tubuh orang dewasa 1,73 meter persegi. Ya, dikali dosis dewasa. Nah, jadi berapa luas permukaan tubuh anak tersebut gitu kan? Dibandingkan dengan luas permukaan tubuh dewasa. Jadi semua dibandingkan terhadap dewasa. Kenapa yang tadi berat badan 70 kilo? Karena idealnya berat badan orang dewasa 70 kilo gitu. Lalu kenapa yang ini dibaginya per 20 nih ya? Yang rumus berdasarkan usia. Karena dewasa menurut farmakope adalah 20 tahun ke atas gitu ya. 20 tahun itu sudah dianggap dewasa gitu. Tapi misal nih di resep ada pasien usianya 16 tahun tapi nyonya. Oke, kalau menurut Farizan itu sudah dianggap dewasa belum? Nyonya tapi 16 tahun. Belum. Udah nikah maksudnya? Maksudnya dia sudah menikah, tapi umurnya masih 16 tahun. Kan kalau dari usia kan belum dewasa ya, karena 16 tahun. Tapi dia udah nikah. Apakah tetap dihitung berdasarkan rumus 16 tahun, atau dia sudah kita kategorikan dewasa? Ayo, Farizan bingung. Sudah dewasa atau belum? Jawabannya pilihannya itu doang. Belum, Bu. Belum. Kenapa belum dewasa? Kok belum dewasa udah nikah? Emang boleh anak-anak nikah? Ingat ah. Kayak yang lain. Kalau ada nyonya, misalkan nyonya Winda umurnya 16 tahun, nyonya Winda ya, jelas tuh nyonya. Berarti masuk kategori usia dihitung berdasarkan usia atau sudah kita anggap dewasa? Ya, yang lain jangan Farizan, itu tadi jawabannya Farizan. Dewasa, Bu. Dewasa. Kenapa dewasa, Florita? Ya udah 16 tahun, Bu. 16 tahun jawabannya, karena sudah Usianya udah bisa pakai dosisnya dewasa. dia kan tadi dibilang kalau dewasa itu kan 20 tahun. Kalau 16 iya. tahun ya. Tapi karena dia sudah nyonya, ya mungkin kan ada ya 13, 14, 15 nikah, ya berarti udah dianggap dewasa gitu. Jadi kalau sudah ada kata-kata nyonya, nggak usah kamu pikirin umurnya berapa, pokoknya dia dewasa gitu. Ya, jadi kenapa juga kita anggap seperti itu? Ya kan kalau orang sudah dewasa, orang udah nikah kan mungkin di tempat kalian ya atau di daerah ya, tapi nggak di daerah juga sih, di dekat rumah saya juga ada ya. Itu, nah di daerah Bekasi itu katanya umur 15 tahun juga sudah menikah, sudah punya anak gitu. Kalau sudah menikah sudah punya anak kan berarti fungsi tubuhnya sudah berfungsi secara normal, secara dewasa, secara maksimal seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan kalau ada pasiennya nyonya, kamu nggak usah pikirin usianya berapa gitu. TM-nya dianggap TM dewasa. Gitu ya. Terus mana lagi ya? Oke, lalu nah ini diterima dulu ya, nanti dipelajari
lagi dipahami lagi tadi baca. Jadi nanti kita menghitung apa namanya dosis maksimal. Ini dia dosis maksimal masing-masing obat. Oke, tidak semua obat memiliki dosis maksimal. Jadi nanti kita lihat ada daftarnya. Hanya obat-obat yang ada di daftar TM saja yang kita hitung. Ya, biasanya itu adalah obat keras. Di sini dibilang ketentuan persentase dosis maksimal. Oke, kita lihat dulu daftar TM-nya. Nah, ini dia. Ini FU3 ya. Jadi sudah sudah dibuatkan di satu file ini, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah obat-obat yang memiliki TM. Ya, jadi cara bacanya misal ya, CTM deh. CTM, chlorpheniramine. Nih, ya, oral. Nah, berarti dia cara penggunanya oral. Ya, di sini adalah DM 1 kali dan DM 1 hari. Nah, ini DM 1 kalinya berapa, DM 1 harinya berapa. Ini untuk dewasa nih. Kalau belum dewasa ya kita hitung tadi. Misal tadi umurnya 4 tahun, 4 per 16 per 4. Kalau usia 10 tahun, 10 per 20 setengahnya. Dan ini TM. Jadi tidak semua obat memiliki TM. Ya. Ya, tapi nanti ketika kita belajar DL, semua obat memiliki DL, semua obat oral. Oke, kita lihat ketentuannya. Bila pemakaian resep 1 kali atau 1 hari lebih dari 80%, ya, oke, jadi nanti kita menghitung nih, ya, menghitung dosis maksimalnya. Ya, nanti kita bandingkan dosis pakai yang ada di resep, kita bandingkan dengan dosis maksimal yang ada di daftar TM. Kalau perbandingannya kurang dari 80% aman, langsung dikerjakan. Tapi kalau lebih dari 80% ini, lebih dari 80% kalian harus timbang satu persatu. Jadi caranya gimana? Nanti kita langsung saat ke jurnal saja ya, timbang satu persatu. Oke, bila pemakaian dalam resep, ini kelas rek 2 sih ya, tapi ada Farizan. Nanti kalau di skip, Farizan bingung. Kita Farizan bisa tanya ya, timbang satu persatu. Oke, bila pemakaian dalam resep lebih dari 100%, saya tanya balik ya, otomatis timbang satu persatu, lalu kita usul atau info ke pengawas untuk memarahnya. Oke, ada satu lagi, kalau lebih dari 200%, apa yang harus dilakukan? Lebih dari 80, lebih dari 100, lebih dari 200. Oke. Kalau lebih dari 80 timbang satu persatu. Kalau lebih dari 100 selain ditimbang satu persatu juga minta paraf sama tanda seru sama pengawas. Kalau lebih dari 200 di hasil lain enggak sih Bu dosisnya, betul atau enggak Bu? Gimana? Konsultasi ke dokternya. Konsultasi ke dokternya, terus Hubungin apa minta ini? apa? Oh ya, jadi kalau Ditanya di ke dunia dokternya, kerja, ya kalau tanya ke kalau di dunia kerja tanya ke dosisnya dokternya. benar atau enggak? Ya betul. Tapi kalau kita dilihat nanti kita usul namanya penurunan Dosis. Iya, usul penurunan dosis ya. Jadi kalau ntar lebih dari 200%, nanti dihitung lagi. Usul penurunan dosis, dikasih dosisnya diturunkan, dihitung lagi gitu ya. Oke, itu untuk yang TM. Nah, sekarang kita ke dosis lazim. Ya, dosis lazim, dosis yang selazimnya. Oke, sama, hampir sama menghitung DL dengan TM sama. Cuma bedanya adalah, lihat, semua obat itu memiliki DL. Ya, di sini dilihat. Kalau di TM itu ada lebih dari 80, lebih dari 100, lebih dari 200. Kalau di dosis lazim itu cuma ada nih. Kita range-nya itu sebentar. Range-nya ada di 70% ya. Ya, nih range prosentasenya ya. Nih dari di 70% sampai ke 130%. Nah, kalau misalkan nanti saat dihitung kurang dari 70%, berarti dosisnya harus kita naikkan. Kalau ternyata, sebentar, kalau kurang dari 70%, dosisnya 50%, 60% ya kita naikkan. Tapi kalau ternyata lebih dari 130%, 200 gitu ya, itu harus kita usul penurunan dosis. Itu bedanya. Jadi patokannya cuma 70% sampai 130%. Kalau di persen. Kalau dalam miligram nanti kita lihat ya. Oke, itu namanya dosis lazim. Oke, bentar. Dosis lazim. Ini ya, ini agak
Belum pernah belajar dosis lazim kan ya, meskipun yang lain rek 2 ya. Benar nggak? Karena dosis lazim itu adanya di tempat di kuliahan, bukan di D3, bukan di D3, bukan di SMK. Itu Bu, belum Bu. Belum ya Florita ya? Belum Bu. Ya, oke. Kalau TM udah dong, nggak pernah dulu ya, meskipun agak lupa-lupa ya. Oke, kita lihat. Bila dilihat dosis lazim 1 kali pakai atau 1 hari pakai, obat tersebut harus memenuhi range. Nah, range-nya tadi 70 sampai 130%. Dapat dari mana itu 70 sampai 130? Itu sebenarnya dari, kan kalau dosis yang benar kan adalah 100% ya. Gitu. Yang tepat adalah 100%. Nah, tapi kan kalau di farmakope itu kita nggak langsung tepat begitu ya. Kita kasih plus minus 30%. Nah, jadilah angka tadi. Kalau 100 dikurangin 30 itu 70, kalau 100 ditambah 30 itu 130. Jadi tadi keluar angka 70 sampai 130%. Ya selama nggak langsung, oh harus 100% pas. Kalau nggak sesuai, enggak. Tapi ada range yang masih bisa ditolerir. Ya anggaplah misalkan kita melakukan kesalahan, nanti kalau di tempat kerja ada SP1, ada SP2, gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dosis lazim itu dia harus memenuhi masuk range yang 70 sampai 130%. Ya. Kalau ternyata tidak masuk range ya, maka kita lihat ya. Ini cukup salah satunya saja. Maksudnya gimana? Kalau 1 kalinya masuk, 1 harinya enggak, ya, tidak TMR, tidak masuk range, itu masih bisa ditolerir. Tinggal dilapor saja, tidak perlu disesuaikan dua-duanya. Beda dengan TM. Jadi cukup salah satunya masuk range saja sudah tidak apa-apa, gitu ya. Oke, kita lihat. Bila dosis lazimnya melebihi range, ya, maka pengawas akan menurunkan dosis. Ya. Jadi kalau kelebihan ya diturunin, kalau kekurangan ya dinaikkan. Seperti itu. Ya ini teorinya. Lebih enak langsung kita ke prakteknya. Oke, ini dia dosis maksimum. Ya, jadi lihat dosis maksimum. Jangan lupa lihat cara pemakaiannya ya, cara pemakaian. Kan nggak semuanya oral ya, tapi yang kita hitung, nih contoh nih, apa namanya? Ada kemarin kita lihat, oh ini ada TM-nya, oh ternyata salah. Pembeliannya secara, nih lihat nih, natri sitras. Yang waktu itu pernah ada yang menghitung TM-nya natri sitras. Seingat saya nggak pernah ada TM natri sitras. Ternyata dia ngelihatnya TMIV. Padahal obatnya obat minum gitu ya. Jadi disesuaikan. Ini TM. Lalu kita mau masuk ke dosis lazim. Ini dia dosis lazim ya. Mereview sedikit dari yang tadi. Dosis lazim. Nah ini bukunya nih. Ada OOP, obat-obat penting, ada ISO, ada MIMS, ada DOI. Ya, DOI itu daftar obat Indonesia ya, bukan si DOI yang bahasa gaul ya, tahu deh sekarang masih kepake nggak sama kamu? Ya dulu kalau waktu zaman saya kuliah ada namanya si DOI ya, misalkan kita naksir sama siapa gitu, bukan ya, tapi DOI itu adalah disingkat semuanya, daftar obat Indonesia. Ada lagi OOP, ini dia obat-obat penting, tuh obat aja penting kan? Kayak ISO, informasi spesialis obat gitu. MIMS juga ada singkatannya, saya lupa nih, MIMS. Ya, seperti itu. Oke, jadi boleh pakai literatur yang mana aja, pakai brosur obat juga boleh. Tuh. Oke. Di sini dibilang dosis lazim literatur banyak. Jadi kalau nanti ngitung, cantumkan berdasarkan buku apa yang kamu ambil gitu. Mungkin saja berbeda rumusnya, berbeda angkanya, berbeda hitungannya, tapi nggak ada masalah gitu ya. Karena dosis lazim memang tidak mengikat. Gitu. Nah, nih kita lihat ya. Sekarang saya mau tanya nih. Ini adalah daftar nih. Ini usia, ini berat badan, ini dosis apa persentase dosisnya. Jadi gini, misal pasien saya umurnya 10 tahun. Oke, berarti dosisnya adalah 60% dikali dosis lazimnya dewasa. Gitu. Cara bacanya ya. Oke. Terus mana lagi? Kalau seumurnya baru 3 tahun, nih 3 tahun 33%. Gitu. 33% dikali dosis lazim dewasa. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah di tabel ini semua usianya sudah ada? Enggak ya, ada yang hilang nih. Oke. Sekarang sebentar. Oke.
ada yang nggak ada. Oke, sekarang saya mau tanya nih ya. Kira-kira nih, yang ini dulu deh. Nah, ini ada usia 3 tahun, itu hitungannya 3 tahun itu, ini dia, 3 tahun, 33% ya. Sekarang saya tanya nih, ini kan 7 tahun nih. Nih, coba kalian analisa dulu. Ini 50%. Kan yang nggak ada usia 4. 3 ya. 4 nggak ada. 5 nggak ada. 6 nggak ada. 7 ada. 7 itu 50%. Oke. Yang 3 tahun itu 33%. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut kalian kalau pasiennya umurnya 4, 5, atau 6, gimana cara ngitungnya? Berapa persen dosisnya terhadap dosis dewasa? Oke, coba dipikir dulu. Saya mau terima telepon sebentar. Mana ya? Oke, gimana kira-kira? Untuk usia 4, 5, 6. Menurut kalian gimana caranya? Apakah misal umurnya 4, oh anggap aja 3 tahun Bu. 6 tahun, anggap saja 7 Bu, gitu. Atau gimana? Menurut kalian? Ya, ada yang bisa menganalisa kira-kira gimana? Ya, ada nggak yang kira-kira gimana cara ngitungnya ya? Ya, ada? Ada. Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Buat siapa itu, Mbak? Bu Ira kayak di sana deh. Di sini apa di mana deh? Oh gitu ya, taruh aja. Gimana? Ayo cepet, kelamaan. Bu, saya nggak tahu Bu, gitu bilang dong. Oke, masih inget nggak? Kalian belajar nggak waktu di SMK? Belajar tentang hitungan farmasi. Ada namanya interpolasi. Ingat nggak? Ayo diinget-inget coba. Interpolasi. Ayo. Bu, berarti itunya kita tambahin sama persenan dari beda persentasenya ya, Bu? Nah, coba gimana caranya? Tadi kan adanya kan di umur 3, apa nggak ada ya, Bu ya? Ada umur 3. Kan berarti tadi dosis persentase umur 3 itu kan 50. 33. Kurang, ya dikurang 33, hasilnya 17%. Nah, nanti dari beda presentasi tiap tahun itu 17 dibagi 4. Iya, betul. Ya kan? Hasilnya bentar Bu.
Tunggu. Hasilnya 4,25, Bu. Ya, terus. Terus yang usia 4 tahunnya itu berarti 33 dikali ditambah 33% tambah 4,25%. Terus nanti yang 5 tahunnya itu kan dari pertama, Bu. Yang keduanya itu 5 tahunnya 33 ditambah 2 dikali 4,25. Ya. Yang 6 tahunnya 33 ditambah 3 dikali 4,25% gitu, Bu. Betul, ini ya. Kayak yang sudah saya share nih, kita lihat. Jadi kita kalau misalkan contoh ya, misalkan ini dari 3 nih, dari 3 ke sebentar. Oke, jadi kan 3 tahun 33%, 7 tahun 50%, ya kan? Kan yang nggak ada kan usia 4, nih dia. Usia 4, nih, terus 5, 6, nggak ada kan? Nah, ini tuh kalau dari 3 ke 7 tuh yang nggak ada berapa kita lihat? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali lompatan. Nah, makanya selisihnya dari 50 ke 33 itu selisihnya 17%. Makanya, halo? Ya. Oke, jadi karena lompatnya 4, jadi 17-nya kita bagi 4, masing-masing 4,25%. Tadi kata Sarah. Gitu. Dan 4,25 itu satu kali langkah. Jadi misalkan 4 tahun, oh berarti 33 ditambah 4,25. 37,25. Terus 5 tahun, berarti kan lompatnya 2 ya. 33 ditambah 2 kali 4,25. Jadi 41,5. Terus 6 tahun, turunnya 3 kali. Lompatnya 3 kali, berarti 3 kali 4,25. Gitu. Ya. Jadi yang 3 tahun 33%. Nah, nih, yang 4 tahun 37,25, yang 5 tahun 41,5, yang 6 tahun sekian. Gitu. Jadi artinya semakin besar usianya, semakin banyak usianya, persentase dosisnya semakin bertambah. Ya, nggak lompat-lompat ya, nggak dari 33 ke 50 terus balik lagi ke 40, enggak gitu. Nah, itu artinya namanya interpolasi. Kita bisa membuat tabel baru, dari tabel yang terdekat. Gitu. Ya, oke. Paham nggak nih? Kalau bingung tanya, kalau nggak nanya saya mau nanya balik. Nih, sekarang saya mau tanya yang sekarang coba kamu hitung, kalau ini yang gampang ya. Ini kan 10 tahun 60%, 12 tahun 75%, 11 tahunnya nggak ada. Nah, kalau 11 tahun bagaimana cara menghitungnya? Yuk dihitung. Kira-kira gimana? Kan 10 ke 11, 11 ke 12, nah gimana tuh? Coba ngitung dengan cara yang tadi dijelaskan, coba.
Yuk, bisa nggak? 7,5 Bu. Jadi berapa? 67,5 bukan? Iya, betul, 67,5. Dari mana 67,5? Pak Farizan? Kan 75 dikurang 60. 15. Berapa tuh 15? Terus 15 dibagi 2. 15 bagi 2. Kenapa ada bagi 2? Karena kan 10 ke 12 itu 2. Iya, 10 ke 12 itu 2. 10 ke 11 1, 11 ke 12 1. Jadi 2 ya, benar. Ya, jadi tadi 75 ke 60, 15 dibagi 2. Jadi artinya dari 10 tahun, nah ini 10 tahun, ini 60%. Sementara 11 tahun, itu tadi selisihnya kita bagi 2. Ya. 15 bagi 2, 7,5. Jadi 67,5% benar. 12 tahun, berarti 75%. Bisa ya? Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal dilihat berapa yang hilang, berapa lompatnya berapa, selisihnya berapa, kita bagi. Begitupun misalkan gini nih, satu kali lagi deh. 13 tahun berapa nih? 13 tahun. Nah, ini kan 77,5 Bu. 77,5, 80, 15. Kayaknya salah deh. Iya Bu. Bener ya? Oke, 75 ke 80 selisihnya cuma 5 ya? Iya. Iya, betul. 77,5. Gitu ya? Oke, paham ya? Paham. Oke, sekarang gini. Untuk melengkapi tabel ini nanti kamu, ini kan baru 16 tahun nih. 16 tahun 90% dari dosis dewasa. Padahal kan dewasa itu bukan 16 tapi 20. Jadi nanti kamu hitung nih 17 tahun berapa? Ya. Sekarang apa saya minta saya udah siapa? Sebentar ya. Lagi ngezoom praktek statik dasar sama Ibu Mary. Semester 2. Ini yang kurus Pak, yang gemuk kan ada 30-an. Angka 1 dari Mas. Oke, nanti dihitung kalau 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun itu berapa dosisnya ya, harus dihitung. Lah, ngitungnya gimana, Bu? Ngitungnya terhadap 20 gitu. Kalau 20 tahun kan dia 100% gitu. Ya. Oke, jadi kalau 20 tahun itu dewasa 100% dosisnya. Nah, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, coba sekarang saya mau nanya Farizan deh. Nih, gampang nih. Turunnya lompatnya 4 kali. Ini selisihnya 10. Berarti masing-masing berapa nih? 17 tahun berapa, 18 berapa, 19 berapa? Bisa nih kayaknya. Tinggal 10 dibagi berapa ya? Kalau 17, 92,5. Kalau 18, 95. Kalau 19, 97,5. Ya, betul ya. Masing-masing selisihnya 2,5%. Oke, paham ya? Oke. Sebenarnya nggak usah. Nih, di bawah udah ada nih. Di bawah yang lengkap udah ada. Tuh, dilengkap kan? 13 tahun 77,5 gitu ya. Tapi yang tadi 17, 18, 19-nya belum ada. Nah, jadi tabel ini penting. Nah, besok-besok kalau udah mau ngitung dosis lazimnya anak-anak, tinggal ngambil pakai ini, nggak usah ngitung lagi gitu. Oh, 10 tahun 60% dikali dosis lazim dewasa dan seterusnya. Ya, jadi tabel ini penting. Ntar tinggal kalau kamu mau print,
yang ada di yang ada di e-learning kamu print, kamu tambahin pakai tulisan tangan 17, 18, 19 tahun berapa. Oke, itu dosis lazim. Tadi sudah nih, sama ya. Dosis lazim itu ketentuannya itu bukan yang 80%, 100, 200 bukan, tapi ini masuk. Tuh, masuk range MR. Lawannya TMR, tidak masuk range. Range-nya berapa? Antara 70 sampai 130%. Ya. Nah, terus kita lihat lagi. Dengan ketentuan, tadi sudah ya. Jika dosis lazimnya kurang ya dinaikkan, kalau lebih ya diturunkan gitu, ya. Nah, oke. Jadi semua harus MR. Nggak boleh dengan TMR. Tapi kalau salah satunya saja sudah MR, kan dosisnya tuh ada dua ya, ada 1 kali dan 1 hari. Kalau 1 kalinya sudah MR, 1 harinya TMR, itu tidak apa-apa, tidak usah di MR-kan yang TMR tadi. Begitupun kebalikannya. Jadi cukup salah satunya saja. Ini dia obat-obat penting nih, sudah ada juga nih. Kamu nggak perlu beli buku obat-obat penting nih, sudah disiapkan. Sudah disiapkan, gitu ya. Oke, dosis lazim. Biar beda. Oke, sekarang saya mau tanya cara membaca resep ini, cara membaca dosis ini. Mana ya? Ini dari Pak Asep itu langsung di PDF-in aja ya? Yang dari Pak Asep itu di print dulu. Untuk pedoman. Mana ya? PDF-in aja. Paracetamol atau acetaminophen? Emang yang dikirim para itu? Kok judulnya doang ya? Yang buku pedoman dari si itu. Bukan masyarakat Islam. Enggak ada sih. Oke. Oh, Oke, kita lihat yang ini. Nih, ya, paracetamol. Oke. Di sini dibilang dosisnya ya 4 sampai 6 kali sehari 325 sampai 650 ml. Bentar ya. Oke. 4 sampai 6 kali sehari 325 sampai 650 mili. Nah, pertanyaan saya mau nanya ke siapa ya? Ke Florita dulu deh. Ya, jangan ke Farizan terus atau ke yang lain. Siapa ya? Siti Fatimah boleh. Siti Fatimah ya. Oke, kalau dosisnya dinyatakan seperti ini, saya tanya. Berarti orang dewasa minum acetaminofennya berapa ya? 1 kalinya berapa? 1 harinya berapa? Ini namanya DL ya. Ini namanya dosis lazim. Kalau yang ada di resep namanya dosis pakai. Bedakan itu. Ya, Siti Fatimah. Panggilannya siapa? Farizan Adriawan Zainal. Ini yang bisa PDF, yang bisa diikuti. Ini PDF. Ya, Siti. 4 sampai 6 kali sehari. Berarti dia boleh minum paracetamol tuh bisa 4 sampai 6 kali sehari. 4 kali boleh, 5 kali boleh, 6 kali boleh. 325 sampai 650 ml. Berarti dia minum 1 kalinya berapa? Siti Fatimah.
Berapa? Satu kalinya Hah? Bu. Hah? Nih, fokusnya pada ini nih. Fokusnya pada ini nih. Cara membaca dosis dulu ya. Nih. Nah, 4 sampai 6 kali sehari, 325 sampai 650 mili. Kalau pernyataannya seperti ini, kamu nggak usah bingung. Berarti angka ini, sampai ketutup gitu. Angka ini untuk satu kali. Jadi satu kalinya berapa? Tulis 325 tuh, sampai 650 miligram gitu. Berarti artinya saya kalau minum paracetamol 500 ml, boleh kan 500 ml ada di antara range ini. Gitu. Paham gak nih? Nah kalau satu harinya gimana? Kalau satu harinya ya kita kali. Kan dia bilang bisa 4 sampai 6. Ya, 4 sampai 6 kali 325 sampai 650 mili. PDF bisa, PDF. Bisa. Pakai PDF Exchange itu. Ya, jadi si Mufti ngirimnya halaman terakhir doang. Bisa. Nih, 325 sebentar. Sampai 650. Tinggal kita kali deh. Oke, 325 mili sampai gimana nih? 650 mili. Nah. 650 mili gitu. Nah, itu caranya. Oke, berapa angkanya? Kalau seperti ini, berarti kita gini, yang kecil kita kali dengan yang kecil. Yang besar kita kali dengan yang besar. Nah, coba dihitung. 4 dikali 325 berapa? 6,5 kali 2. 1.300 ya. Bener nggak? Bener nggak, Siti? Benar, Bu. Nah, 6 kali 6,5. 6 kali 6, 3,9 gram, Bu. 3,9 gram. Nah, ini dia. Jadi cara membaca dosis lazim di literatur pun kita harus belajar. Jadi artinya satu kalinya 325 sampai 650 mili. Satu harinya bisa sampai 1.300 sampai 3.900 miligram. Gitu. Ya, itu cara membaca dosis lazimnya. Bingung nggak nih? Yang ini dulu nih, yang paracetamol. Kalau bingung tanya sekarang. Sorry gangguin. Gimana? Paham? Sekali lagi ya, paham nggak nih? Boleh ya, gue izin dulu nih. Sekali lagi ya. Bukan maksudnya gue mau bikin. Kita pakai dosis. Buat akreditasi dulu ya. Cefixim. Oke. Coba nih, Cefixim ya. Cefixim. Oke. Kalau seperti ini. Oke. Kalau Cefixim 1 sampai 2 kali sehari 200 mili. Berarti satu kali minum berapa mili? 200 mili, Bu. 200 mili. Satu harinya berapa sampai 400 berapa? mili. 400 mili maksimal. Maksimal 400. Tapi jangan begitu kalau dia ada 1 sampai 2-nya. Tadi satunya dikali 200, duanya dikali 200. Oh, iya. Jadi berapa? 200 sampai 400 mili ya. 400 mili. Ya, begitu. Paham nggak? Sampai sini.
Nah, itu buat dewasa. Kalau buat anak-anak berarti nanti hitung terhadap konversi yang tadi. Oh, misalkan yang saya fixin ya, satu kalinya, misal ya, satu kalinya itu dari ya, Bapak jangan pulang dulu, Pak. Yang kemarin Pak Rahmat minta udah difotoin belum? Itu enggak rapi. Gimana, Pak? Oke ya. Sekarang saya tanya, ini kan buat dewasa. Sekarang saya tanya, kalau usia anaknya itu 10 tahun, dari yang saya ingat 10 tahun. Ya. Oke. 10 tahun itu kan 60%. PDF itu buat Bapak. Iya, ini benar mau dilihat. Makasih. Saya lagi boleh. Oke. Bagaimana cara menghitung dosis lazim untuk usia 10 tahun? Satu kalinya berapa, satu harinya berapa? Gimana? Tidak, bikin aja ntar aku malam minta. SOP. Gimana? Kalau satu kalinya? Kan ini yang buat dewasa nih. Pasien saya umurnya 10 tahun. Saya juga mau di-forward, dia dikirim. Dia gitu. Jadi tolong bikinin dong. Ntar kalau orangnya datang sini, saya datang ke RSUD sebelumnya. Minta saya fotokopi gitu aslinya. Bisa, gimana? Ya. Ini kan gimana caranya? Gimana Farizan? Yang ini 60% nih. 60% dikali 200. Iya betul. Gitu ya. Oh, satu kalinya berarti kan pastinya mau 10 tahun. Berarti kita hitung. Ini gunanya 60% dikali 200 gitu. SOP ya udah. Tapi gue izin ya, pokoknya sampai lu ceritanya kayak gini. Iya. Berarti dia berapa nih? Selain itu masih terlalu manis. Apa? Bukan nggak ada. Boleh minta nggak ya Ibu Cita? Gue kan punya data. Iya bikin SOP-nya kayak gini. Iya. Kalian satu harinya gimana Farizan? Sama kayak Salah. lebih dari kemana itu kan nggak apa-apa marah-marah. Ya udah pelit aja sih itu begini. Ini dibentuk PDR. Di perjanjian begini. Jarang kan? Nanti aku ketemu sekarang nggak jarang. Boleh diminta loh kayak gitu kan nggak boleh diminta itu. Ya kan SOP punya teman. Iya, Itu surat resmi kan. Terkendali. Kalau perhitungan begini gimana caranya? Berapa? Berapa sampai berapa yo kalau satu hari? Satu hari dosis lazim satu hari 10 tahun. 120 sampai 20 sampai 240. Iya betul gitu ya, 120 sampai 240 mg. Gampang kan? Nah, itu bisa dikerjakan kalau rajin berlatih gitu ya. Oke. Oke, ini sudah. Nanti ini sudah ada di e-learning ini sampai selesai. Oh, udah deh selesai ya. Jadi hari ini kita tugasnya kalian sebentar. Ada 2 resep ya. Resep yang pertama, sebentar. Resep yang pertama pulvis dan pulveres ya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kita bahasnya minggu depan pulvis. Pulvis. Ini ada pulvis. Oke. Iya makanya kayak ini pulvis nih. Pulvis aspersorius serbuk tabur. Nanti dihitung di sini. Kalau pulvis aspersorius nggak ada dosis lazimnya. Dosis lazim untuk obat minum saja. Ya, ini kerjakan. Ini sudah diupload juga kalau nggak salah sudah. Satu lagi yang ada dosis lazimnya dong. Pulveres. Oke.
Orangnya udah berapa hari ada? Dia tuh Oke, ya, ini dia. Parastamol, CTM, efedrin, GG. Oh ya, saya lupa. Kalau untuk apa namanya dosis lazim, lihat di OOP yang saya kirim, itu hanya untuk nama generik. Tapi misal ya, di resepnya itu bukan parastamol, panadol gitu, nggak ada di OOP, adanya di ISO atau di MIMS gitu. Ya, jadi obat dengan nama generik yang ada di OOP gitu. Nah, pertemuan hari ini cukup sekian. Yang mau tanya boleh silakan. Jadi 2 resep ini dikerjakan, minggu depan kita bahas ya cara perhitungan, penimbangan segala macamnya. Oke, sambil tunggu ada berapa ini? 19, 12 kurang 2, 17, 17. Oh iya, udah lengkap ya kelas kita sekarang ya, Sarah ya. Ibu, aku mau tanya yang tadi soal resep itu, Bu. Boleh. Itu nggak dikumpulin berarti ya, Bu? Kita coba hitung dulu ya, Bu. Dikumpulin, diupload. Iya, Oh, dikumpulin di-upload tetap. di learning, Iya. Bu. Nanti saya buang yang kurang adalah forum tugasnya tuh, Florita ketawa-ketawa tuh. Ya. Dikerjain, di-upload nanti baru Bu nanti kalau salah ya nggak apa-apa gitu. Yang Di folio, Bu. Iya, di folio boleh. Di folio Kalau boleh. formatnya di print boleh, Bu? Betul, di boleh. print, Baru iya, dibilang. Iya, boleh. Jadi yang format tadi kan bentuknya Word ya, di print aja terus ditulis di situ boleh. Oh iya Ibu, Ya. saya izin bertanya. Ya. Kalau misalnya untuk praktek tuh kira-kira mulainya tuh kapan ya? Oke, mulainya kapan nanti dikasih tahu lagi ya. Secepatnya kalau sudah ada informasi segala macam persiapan, paling cepat mungkin setelah UTS. Tapi kerja nggak? belum masuk. Belum ikut. Dari kemarin tuh dia Sama di sini juga. fokusnya dia tuh selalu kayaknya Ada lagi? Baik Bu, sudah terima kasih. Oke, cukup ya. Farizan belajar ya Farizan ya. Gampang kok. Nah, ini masih pakai perhitungan matematika gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah saya absen. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Tinggal saya tambahkan forum tugas ya. Jadi silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai H-1, berarti sampai hari Kamis depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Salam.